pendirian negara Israel atas dukungan bangsa Inggris. Zionisme merupakan ideologi yang sangat mendasar bagi bangsa Yahudi. Pada awal dideklarasikannya, Zionisme merupakan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka akan memiliki negara bangsa sendiri secara independen. Sebelumnya, istilah Zionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau biasa disebut dengan juru selamat yang akan membawa mereka pada kerajaan Tuhan yang akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Cerita historis ini dijadikan landasan sejarah gerakan Zionisme yang berkembang menjadi sebuah gerakan politik bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah yang diyakini sebagai asal-muasal mereka di Palestina. Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini merupakan sebuah bentuk resmi perjanjian antara Inggris bersama dengan Amerika Serikat untuk mendukung adanya Zionisme. Berdirinya negara Israel berawal dari gerakan Zionisme politik yang pada awalnya hanya merupakan keyakinan bangsa Yahudi akan memiliki negara independen. Yahudi dengan keyakinan Zionisme menempuh berbagai cara, termasuk yang menjanjikan adalah melalui lobi internasional dengan Inggris pada Perang Dunia Pertama. Inggris pada saat itu sangat membutuhkan kubu Zionis guna menarik Amerika Serikat sebagai sekutu, karena saat itu Inggris mengalami kelemahan karena sekutu-sekutunya Rusia dan juga kaum revolusi Arab di Mekah mengalami sedikit bentrokan, sehingga Inggris pun mengalami kelemahan dalam menghadapi serangan-serangan dari Turki Utsmania ataupun serangan-serangan dari negara-negara Eropa Timur seperti Jerman. Oleh karena itu, Inggris berniat mendukung sepenuhnya kubu Zionis agar dapat mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang pada saat itu posisinya masih netral. Akhirnya pada 2 November 1917 terbentuklah Deklarasi Balfour, yaitu pernyataan resmi kerajaan Inggris terhadap status wilayah Palestina yang dipelopori oleh Menteri Luar Negeri Lord Arthur James Balfour. Selanjutnya ada mandatnya Inggris untuk Palestina, berlangsung dari tahun 1920 hingga tengah malam pada 14 Mei 1948, atau pada tanggal negara Israel diproklamasikan. Komisaris tinggi pertama untuk Palestina, yaitu Herbert Samuel, adalah seorang Yahudi dan seorang Zionis yang sangat bersemangat. Keberpihakan terhadap orang Yahudi terbukti sejak hari pertama, yaitu landasan mandatnya adalah menolak lembaga perwakilan selama orang Arab menjadi mayoritas di Palestina. Pada akhirnya, Inggris memenuhi janjinya kepada Zionis dengan membantu Rumah Nasional berkembang menjadi negara Yahudi, sambil mengkhianati janjinya kepada Palestina. Pengkhianatan Inggris memicu pemberontakan besar rakyat Palestina pada tahun 1936 sampai 39. Ini adalah pemberontakan nasionalis, menuntut kemerdekaan Arab, dan akhirnya kebijakan imigrasi Yahudi dan pembelian tanah tanpa batas. Pemberontakan itu ditekan dengan kekejaman dan kebrutalan oleh tentara dan polisi Inggris. Inggris menggunakan seluruh tindakan kolonial termasuk darurat militer, pengadilan militer, penahanan tanpa pengadilan, cambuk, penyiksaan, pembunuhan ekstrayudisial, hukuman kolektif, dan pemboman udara. Hampir 20.000 warga Palestina terbunuh atau terluka selama pemberontakan, dan banyak desa hancur menjadi puing-puing. Tetapi dengan kekejaman itu, rakyat Palestina tidak kunjung berakhir dan hilang dari wilayah Palestina.
Pada 19 April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melakukan pemogokan massal, menahan pembayaran pajak, dan memboikot produk-produk Yahudi. Mereka juga memprotes Inggris atas meningkatnya imigrasi Yahudi di Palestina. Akhirnya, pada tahun 1937, Inggris secara resmi menyerukan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu untuk Palestina dan Israel. Tetapi rakyat Palestina menolak. Pada tahun 1939, Inggris mengeluarkan buku putih yang berjanji untuk membatasi imigrasi Yahudi dan pembentukan negara Palestina merdeka dalam satu dekade. Akan tetapi, pada 14 Mei 1948, negara Israel resmi didirikan tepat satu hari sebelum mandat Inggris atas Palestina berakhir. Deklarasi Israel. Mandat Inggris atas Palestina berakhir pada pertengahan Mei 1948. Hal ini membuat orang Yahudi menginisiasi pembentukan negara baru. Bekal mereka adalah kebijakan PBB untuk memecah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Arab dan satu untuk Yahudi. Tetapi hal ini ditolak oleh warga Arab dan mengajukan permintaan peninjauan kembali, namun ditolak oleh PBB. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, Ketua Komunitas Yahudi di Palestina David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. David Ben-Gurion akhirnya menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pertama Israel, dan sampai akhir hidupnya ia dikenal sebagai Bapak Pendiri Bangsa oleh orang-orang Yahudi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Atas nama tim yang bertugas, kami ucapkan terima kasih.